Sore itu, matahari mulai merendah di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti kawasan kontrakan sederhana di pinggiran kota. Suara burung-burung yang pulang ke sarangnya menambah suasana tenang. Di salah satu unit kontrakan, Ibu Hajjah, seorang wanita parubaya dengan wajah ramah dan senyum hangat, sedang merapikan halaman. Dia dikenal sebagai sosok yang perhatian dan bijaksana, selalu siap membantu para penyewa kontrakannya. Ibu Hajjah mengamati sekeliling, memastikan semua tanaman di halaman terlihat rapi. Dia merasa bangga dengan kontrakan yang telah dia kelola selama bertahun-tahun. Setiap penyewa yang datang memiliki cerita dan impian masing-masing, dan Ibu Hajjah selalu berusaha untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Hari itu, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena kedatangan penyewa baru yang akan menempati unit di sebelahnya. Tak lama kemudian, suara pintu terbuka dan seorang pemuda muncul. Rizky, pemuda berusia 25 tahun, baru saja pindah ke kontrakan. Dengan tubuh tinggi dan postur yang atletis, dia tampak percaya diri meskipun ada sedikit kegugupan di wajahnya. Rizky adalah sosok yang penuh semangat. Baru saja menyelesaikan studinya dan bertekad untuk mengejar impian di kota ini. Ibu Hajjah tersenyum saat melihat Rizky. "Selamat datang, Nak. Saya Ibu Hajjah, pemilik kontrakan ini. Bagaimana kabar kamu?" Rizky tersenyum kembali, merasa hangat dengan sambutan Ibu Hajjah. "Terima kasih, Bu. Saya Rizky. Senang bisa tinggal di sini. Kalau ada yang perlu dibantu, jangan ragu untuk bertanya." "Ya, ini adalah rumahmu sekarang," kata Ibu Hajjah dengan tulus. Rizky mengangguk, merasa terharu dengan keramahan Ibu Hajjah. Dia mulai mengeluarkan barang-barangnya dari mobil dan membawa masuk ke dalam kontrakan. Ibu Hajjah mengamati pemuda itu dengan penuh perhatian. Dia melihat semangat dan ambisi dalam diri Rizky, dan entah mengapa, dia merasa tertarik untuk mengenalnya lebih dekat. Setelah beberapa saat, Rizky keluar dari kontrakan dengan wajah sedikit lelah namun puas. "Bu, apakah ada tempat yang bisa saya kunjungi di sekitar sini? Saya ingin mengenal lingkungan baru ini." Ibu Hajjah tersenyum. "Ada beberapa tempat menarik. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita minum teh di teras? Saya bisa bercerita tentang lingkungan ini." Rizky setuju, dan mereka berdua duduk di teras yang dikelilingi tanaman hijau. Ibu Hajjah menyeduh teh hangat dan menyajikannya dengan kue kering yang dia buat sendiri. Suasana terasa akrab, dan Rizky merasa nyaman berbicara dengan Ibu Hajjah. "Jadi, apa yang membuatmu pindah ke sini?" tanya Ibu Hajjah sambil mengaduk tehnya. Rizky menghela napas. "Saya baru saja lulus kuliah dan ingin mencari pekerjaan di kota ini. Ini adalah langkah pertama untuk mengejar impian saya." Ibu Hajjah mengangguk. "Impian itu penting, Nak. Jangan pernah ragu untuk mengejarnya. Saya juga pernah memiliki impian di masa muda, dan saya percaya kamu bisa mencapainya." Percakapan mereka berlanjut, membahas berbagai hal mulai dari hobi hingga pengalaman hidup. Rizky terkesan dengan kebijaksanaan Ibu Hajjah. Dia merasa seolah-olah sedang berbicara dengan seorang mentor yang memahami tantangan hidup. Saat matahari mulai terbenam, Rizky merasakan momen itu sangat berharga. Dia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga seorang teman yang bisa diajak berbagi cerita. Ibu Hajjah, di sisi lain, merasakan ketertarikan yang tidak biasa terhadap pemuda ini. Dia melihat semangat dan harapan dalam diri Rizky, sesuatu yang mengingatkannya pada masa mudanya. Setelah beberapa jam berbincang, Rizky pamit untuk beristirahat. "Terima kasih, Bu. Saya sangat menikmati obrolan kita. Semoga kita bisa berbincang lagi besok." "Dengan senang hati, Nak. Selamat beristirahat," jawab Ibu Hajjah sambil melambaikan tangan. Rizky masuk ke dalam kontrakan, sementara Ibu Hajjah tetap duduk di teras, merenungkan pertemuan itu. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Rizky, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Mungkin ini adalah awal dari sebuah hubungan yang lebih dari sekadar pemilik dan penyewa. Malam itu, Ibu Hajjah tidak bisa tidur nyenyak. Dia teringat akan senyuman Rizky, cara dia berbicara, dan semangat yang terpancar dari matanya. Dia merasa terinspirasi dan bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Rizky juga tidak bisa menghilangkan bayangan Ibu Hajjah dari pikirannya. Dia merasa nyaman dan aman di dekatnya, sesuatu yang jarang dia rasakan.
Hari-hari berikutnya, Rizky dan Ibu Hajjah semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan beberapa momen hening yang penuh makna. Ibu Hajjah mulai mengajarkan Rizky tentang cara merawat tanaman di halaman, sementara Rizky membantu Ibu Hajjah dengan pekerjaan rumah tangga yang lebih berat. Suatu sore, saat mereka sedang merawat tanaman, Rizky tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, bagaimana Anda bisa begitu positif dan penuh semangat meskipun sudah banyak pengalaman hidup yang mungkin sulit?" Ibu Hajjah tersenyum. Setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi semua itu. Saya percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran berharga. Rizky terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ibu Hajjah. Dia merasa terhubung dengan wanita ini lebih dari sekadar hubungan pemilik dan penyewa. Ada rasa saling menghargai dan pengertian yang tumbuh di antara mereka. Malam itu, saat mereka duduk di teras menikmati teh hangat, Rizky merasakan ketegangan yang berbeda. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya terhadap Ibu Hajjah. Dia merasa terpesona oleh kebijaksanaan dan kehangatan yang dimiliki wanita itu. Namun, dia juga menyadari perbedaan usia dan tanggung jawab yang ada. Ibu Hajjah, di sisi lain, merasakan hal yang sama. Dia melihat ketulusan dan semangat dalam diri Rizky, dan meskipun ada batasan yang jelas, dia tidak bisa menahan perasaannya. Mereka berdua terjebak dalam momen yang penuh ketegangan, saling menatap dengan rasa ingin tahu dan ketertarikan yang mendalam. Saat malam semakin larut, Rizky pamit untuk beristirahat. Namun, sebelum masuk ke dalam kontrakan, dia menoleh dan berkata, "Bu, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Saya merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini." Ibu Hajjah tersenyum. "Saya juga merasa beruntung, Nak. Semoga kita bisa terus berbagi cerita dan pengalaman." Dengan perasaan campur aduk, Rizky masuk ke dalam kontrakan, sementara Ibu Hajjah tetap duduk di teras, merenungkan pertemuan yang telah mengubah hidup mereka. Dia tahu bahwa hubungan ini akan membawa mereka pada perjalanan yang tak terduga, dan dia siap untuk menjalaninya, meskipun dengan hati-hati. Matahari terbit dengan lembut di pagi hari, menyinari halaman kontrakan yang rapi. Ibu Hajjah sudah bangun lebih awal, seperti biasa, untuk merawat tanaman-tanaman di kebun kecilnya. Dia merasa bersemangat, terutama setelah pertemuan yang mengesankan dengan Rizky beberapa hari yang lalu. Setiap kali dia memikirkan pemuda itu, hatinya bergetar dengan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Hari itu, Ibu Hajjah memutuskan untuk membuat sarapan spesial. Dia menyiapkan nasi goreng dengan telur mata sapi dan sambal, hidangan favoritnya. Sambil memasak, dia berharap Rizky akan datang untuk bergabung. Dia merasa senang bisa berbagi momen sederhana seperti ini dengan pemuda yang penuh semangat itu. Tak lama setelah sarapan siap, Rizky muncul di teras. "Selamat pagi, Bu. Bau masakannya enak sekali," serunya dengan senyum lebar. "Selamat pagi, Nak. Ayo, silakan duduk. Saya membuat nasi goreng. Semoga kamu suka," jawab Ibu Hajjah sambil menyajikan makanan di atas meja. Rizky duduk dan mulai menyantap sarapan dengan lahap. "Ini enak sekali, Bu. Terima kasih," puji Rizky, matanya berbinar-binar. Ibu Hajjah merasa senang melihat Rizky menikmati masakannya. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian. Rizky menceritakan tentang cita-citanya untuk menjadi seorang penulis, sementara Ibu Hajjah berbagi kisah masa mudanya yang penuh warna. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk bekerja sama merawat kebun. Ibu Hajjah mengajarkan Rizky cara memangkas tanaman dan merawat bunga-bunga. Rizky sangat antusias, dan Ibu Hajjah merasa bangga bisa berbagi pengetahuan dengan pemuda yang cerdas ini. Saat mereka bekerja, tangan mereka sering bersentuhan saat mengambil alat atau memindahkan pot. Setiap kali itu terjadi, Ibu Hajjah merasakan aliran listrik yang menyentuh hatinya. Dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu, tetapi semakin sulit untuk mengabaikannya. Rizky juga merasakan ketegangan yang sama, meskipun dia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan. Suatu sore, setelah seharian bekerja di kebun, mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Ibu Hajjah melihat Rizky dengan penuh perhatian. "Kamu tahu, Nak, kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak dan merenungkan apa yang kita inginkan dalam hidup," katanya. Rizky mengangguk. "Saya setuju, Bu.
Saya sering merasa bingung dengan arah hidup saya. Kadang-kadang, saya merasa terjebak dalam rutinitas. Ibu Hajjah tersenyum lembut. Itu wajar. Setiap orang mengalami masa-masa seperti itu. Yang penting adalah kita tidak kehilangan harapan dan terus berusaha. Percakapan mereka semakin dalam, dan Rizky merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Ibu Hajjah. Dia mulai membuka diri, berbagi tentang ketakutannya akan masa depan dan harapannya untuk menjadi penulis yang sukses. Ibu Hajjah mendengarkan dengan seksama, memberikan dukungan dan dorongan yang dibutuhkan Rizky. Saat malam tiba, suasana terasa semakin intim. Ibu Hajjah merasakan ketegangan yang meningkat di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya terhadap Rizky. Dia merasa terhubung dengan pemuda ini lebih dari sekadar hubungan pemilik dan penyewa. Ada rasa saling menghargai dan pengertian yang mendalam. Suatu malam, setelah mereka selesai berbincang, Rizky mengusulkan untuk memasak bersama. Bagaimana kalau kita mencoba membuat hidangan baru? Bu, saya ingin belajar lebih banyak tentang masakan. Ibu Hajjah terkejut namun senang dengan ide itu. Tentu, Nak. Apa yang ingin kamu masak? Bagaimana kalau kita mencoba membuat rendang? Saya selalu mendengar tentang betapa enaknya rendang buatan ibu. Jawab Rizky dengan semangat. Mereka pun mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak. Ibu Hajjah mengajarkan Rizky cara mengolah daging dan rempah-rempah dengan benar. Saat mereka memasak, suasana terasa hangat dan penuh tawa. Rizky sangat menikmati momen itu. Dan Ibu Hajjah merasa bahagia bisa berbagi pengalaman memasak dengan pemuda yang penuh semangat. Saat daging rendang mulai mengeluarkan aroma yang menggugah selera, Rizky tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bu, bagaimana Anda bisa begitu sabar dan penuh kasih dalam mengajar? Saya sangat menghargainya. Ibu Hajjah tersenyum. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Tugas kita adalah membantu satu sama lain untuk tumbuh. Mereka melanjutkan memasak sambil berbagi cerita. Rizky merasa semakin dekat dengan Ibu Hajjah, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Dia terpesona oleh kebijaksanaan dan kehangatan yang dimiliki wanita ini. Saat rendang akhirnya matang, mereka duduk di meja makan dan menikmati hidangan yang telah mereka buat bersama. Rizky merasa bangga bisa memasak bersama Ibu Hajjah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk memuji masakannya. Ini luar biasa, Bu. Saya tidak sabar untuk mengajak teman-teman saya mencicipi masakan ini. Ibu Hajjah tersenyum. Saya senang kamu menyukainya, Nak. Masakan adalah cara untuk berbagi cinta dan kebahagiaan. Setelah makan, mereka membersihkan meja dan mencuci piring bersama. Saat mereka berdiri berdampingan di wastafel, tangan mereka kembali bersentuhan. Ibu Hajjah merasakan detak jantungnya meningkat, dan dia bisa melihat Rizky menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Bu, saya merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini dan mengenal Anda. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan, kata Rizky dengan tulus. Ibu Hajjah menatap Rizky, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Saya juga merasa beruntung. Nak, kamu membawa semangat baru ke dalam hidup saya. Mereka saling menatap dalam keheningan, dan Ibu Hajjah merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga menyadari batasan yang ada. Rizky adalah pemuda yang penuh harapan, sementara dia adalah wanita yang telah melalui banyak pengalaman hidup. Malam itu, setelah Rizky pamit untuk beristirahat, Ibu Hajjah duduk di teras, merenungkan pertemuan mereka. Dia merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Apakah ini hanya ketertarikan biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Dia tahu bahwa hubungan ini bisa membawa mereka pada jalan yang tak terduga, dan dia harus berhati-hati. Di sisi lain, Rizky juga tidak bisa menghilangkan bayangan Ibu Hajjah dari pikirannya. Dia merasa terpesona oleh kebijaksanaan dan kehangatan yang dimiliki wanita itu. Setiap kali mereka bersama, dia merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Dia ingin mengenal Ibu Hajjah lebih dalam, tetapi dia juga tidak ingin melanggar batasan yang ada. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Mereka terus berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang penuh makna. Namun, ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan Ibu Hajjah merasa semakin sulit untuk mengabaikan perasaannya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras menikmati teh,
Rizky tiba-tiba berkata, "Bu, saya ingin tahu lebih banyak tentang masa muda Anda. Apa yang membuat Anda menjadi orang yang begitu bijaksana?" Ibu Hajjah terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. Setiap pengalaman hidup, baik atau buruk, mengajarkan kita sesuatu. Saya belajar untuk menghargai setiap momen dan tidak pernah menyerah pada impian. Rizky mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman kata-kata Ibu Hajjah. Dia ingin berbagi lebih banyak tentang dirinya, tetapi dia juga merasa ragu. Ketegangan di antara mereka semakin kuat, dan dia tahu bahwa mereka harus menghadapi perasaan ini. Saat malam tiba, Rizky memutuskan untuk berbicara dengan Ibu Hajjah. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah mereka bangun. Dengan hati yang berdebar, dia melangkah menuju teras tempat Ibu Hajjah duduk. "Bu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan," kata Rizky. Suaranya sedikit bergetar. Ibu Hajjah menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Nak?" Rizky menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan Anda dengan cara yang tidak bisa saya ungkapkan." Ibu Hajjah terdiam, merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa momen ini akan mengubah segalanya. Namun, dia juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. "Rizky, kita harus berhati-hati. Ada batasan yang harus kita jaga." Rizky mengangguk, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya. "Saya mengerti, Bu. Tapi saya tidak bisa mengabaikan apa yang saya rasakan. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan." Malam itu, mereka berdua terjebak dalam ketegangan yang tak terucapkan. Ibu Hajjah tahu bahwa hubungan ini akan membawa mereka pada perjalanan yang tak terduga, dan dia siap untuk menjalaninya, meskipun dengan hati-hati. Malam itu, suasana di teras terasa tegang. Rizky dan Ibu Hajjah saling menatap, masing-masing merasakan beban perasaan yang tak terucapkan. Ibu Hajjah tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan, di mana keputusan harus diambil. Dia merasakan ketulusan dalam kata-kata Rizky, tetapi juga menyadari tanggung jawab yang harus dia jaga. "Rizky," Ibu Hajjah memulai, suaranya lembut namun tegas. "Kita harus berbicara tentang perasaan ini. Saya menghargai apa yang kamu katakan, tetapi kita juga harus mempertimbangkan banyak hal." Rizky mengangguk, meskipun hatinya berdebar. "Saya mengerti, Bu. Saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Anda telah menjadi bagian penting dalam hidup saya." Ibu Hajjah menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Kamu adalah pemuda yang penuh harapan dan impian. Saya tidak ingin menghalangi jalanmu. Saya juga tidak ingin mengganggu hubungan yang telah kita bangun." Rizky merasakan ketegangan di antara mereka. "Tapi, Bu, saya merasa kita bisa saling mendukung. Kita bisa belajar dari satu sama lain. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal Anda lebih dalam." Ibu Hajjah terdiam, merenungkan kata-kata Rizky. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap pemuda ini semakin dalam. Namun, dia juga menyadari bahwa ada batasan yang harus mereka jaga. "Rizky, kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Saya sudah melalui banyak hal dalam hidup ini, dan saya tidak ingin kamu terjebak dalam masalah yang mungkin muncul." Rizky menatap Ibu Hajjah dengan penuh pengertian. "Saya tidak takut menghadapi tantangan, Bu. Saya ingin belajar dari pengalaman Anda. Saya ingin tahu lebih banyak tentang hidup Anda, dan saya ingin berbagi hidup saya dengan Anda." Mendengar kata-kata itu, Ibu Hajjah merasakan hatinya bergetar. Dia tahu bahwa Rizky tulus, tetapi dia juga merasa ragu. "Kita harus berhati-hati, Rizky. Hubungan ini bisa menjadi rumit. Saya tidak ingin menyakiti kamu atau diri saya sendiri." Rizky mengangguk, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. "Saya ingin tahu, Bu. Apa yang Anda rasakan ketika kita bersama? Apakah Anda juga merasakan hal yang sama?" Ibu Hajjah menatap Rizky, merasakan ketulusan dalam matanya. "Saya merasa nyaman dan bahagia saat bersamamu. Kamu membawa semangat baru ke dalam hidup saya. Namun, saya juga merasa takut. Takut akan apa yang mungkin terjadi jika kita melanjutkan perasaan ini."
Malam itu, mereka berbagi cerita dan perasaan dengan lebih terbuka. Rizky menceritakan tentang masa lalunya, tentang impian dan ketakutannya. Ibu Hajjah mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman perasaan yang ada di antara mereka. Dia tahu bahwa hubungan ini bisa membawa mereka pada perjalanan yang tak terduga, tetapi dia juga merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Rizky. Setelah beberapa saat, Ibu Hajjah memutuskan untuk berbagi kisah hidupnya. Saya pernah memiliki impian yang besar di masa muda. Saya ingin menjadi seorang penulis, tetapi hidup membawa saya ke jalan yang berbeda. Saya menikah dan memiliki anak, tetapi kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Saya belajar untuk menerima kenyataan dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedalaman pengalaman Ibu Hajjah. Bu, Anda adalah sosok yang kuat. Saya sangat mengagumi Anda. Anda telah melalui banyak hal, dan itu membuat Anda menjadi orang yang luar biasa. Ibu Hajjah tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Rizky. Terima kasih, Nak. Saya hanya berusaha menjalani hidup sebaik mungkin. Dan sekarang, kamu datang ke dalam hidup saya, membawa semangat baru. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Rizky merasa dorongan untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam, tetapi dia juga tidak ingin melanggar batasan yang ada. Bu, saya ingin kita bisa saling mendukung. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam, dan saya ingin Anda mengenal saya. Ibu Hajjah menatap Rizky, merasakan ketulusan dalam matanya. Saya juga ingin mengenalmu lebih dalam, Rizky. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa terburu-buru. Rizky mengangguk, merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Saya bersedia menunggu, Bu. Saya ingin membangun hubungan ini dengan cara yang benar. Malam itu, mereka berdua sepakat untuk menjaga hubungan ini dengan penuh rasa hormat. Mereka ingin saling mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing, tanpa melanggar batasan yang ada. Ibu Hajjah merasa lega, tetapi juga bersemangat untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Hari-hari berikutnya, Rizky dan Ibu Hajjah semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang penuh makna. Ibu Hajjah mengajarkan Rizky tentang merawat tanaman, sementara Rizky membantu Ibu Hajjah dengan pekerjaan rumah tangga yang lebih berat. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Suatu sore, saat mereka duduk di teras menikmati teh, Rizky tiba-tiba berkata, Bu, saya ingin menulis tentang pengalaman kita. Saya ingin mengekspresikan perasaan saya melalui tulisan. Ibu Hajjah terkejut, tetapi juga merasa bangga. Itu ide yang bagus, Nak. Menulis adalah cara yang baik untuk mengekspresikan perasaan. Saya akan mendukungmu. Rizky merasa terinspirasi. Dia mulai menulis cerita tentang hubungan mereka, tentang bagaimana mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Setiap kali dia menulis, dia merasa semakin dekat dengan Ibu Hajjah. Dia ingin berbagi lebih banyak tentang hidupnya, dan dia ingin Ibu Hajjah tahu betapa berartinya dia dalam hidupnya. Suatu malam, setelah Rizky selesai menulis, dia memutuskan untuk membacakan tulisannya kepada Ibu Hajjah. Bu, saya ingin membagikan sesuatu kepada Anda. Ini tentang perasaan saya terhadap Anda dan hubungan kita. Ibu Hajjah duduk dengan penuh perhatian, merasakan ketegangan yang meningkat. Rizky mulai membaca tulisannya, dan saat dia melakukannya, Ibu Hajjah merasakan air mata menggenang di matanya. Kata-kata Rizky begitu tulus dan penuh perasaan, menggambarkan betapa berartinya hubungan mereka. Setelah Rizky selesai membaca, Ibu Hajjah terdiam sejenak, merasakan emosi yang mendalam. Rizky, itu sangat indah. Saya tidak tahu harus berkata apa. Rizky menatap Ibu Hajjah, merasakan harapan dan ketulusan dalam matanya. Saya ingin kita bisa terus saling mendukung, Bu. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam, dan saya ingin Anda mengenal saya. Ibu Hajjah merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa hubungan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pemilik dan penyewa. Saya juga ingin mengenalmu lebih dalam, Rizky. Tetapi kita harus tetap berhati-hati. Malam itu, mereka berdua sepakat untuk menjaga hubungan ini dengan penuh rasa hormat. Mereka ingin saling mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing,
tanpa melanggar batasan yang ada. Ibu Hajjah merasa lega, tetapi juga bersemangat untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Seiring berjalannya waktu, Rizky dan Ibu Hajjah semakin dekat. Mereka berbagi momen-momen kecil yang penuh makna, saling mendukung dalam impian dan harapan masing-masing. Ibu Hajjah merasa hidupnya kembali bersemangat, sementara Rizky merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan dan kehangatan Ibu Hajjah. Suatu sore, saat mereka duduk di teras menikmati teh, Rizky berkata, "Bu, saya ingin mengajak Anda pergi ke suatu tempat. Saya ingin menunjukkan betapa berartinya Anda bagi saya." Ibu Hajjah terkejut, tetapi juga merasa senang. "Kemana, Nak?" "Ke taman yang indah di dekat sini. Saya ingin kita bisa berbagi momen spesial di sana," jawab Rizky dengan senyum lebar. Hari itu, mereka pergi ke taman, berjalan-jalan sambil berbincang-bincang. Rizky merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama Ibu Hajjah, dan dia ingin membuat momen ini berkesan. Saat mereka duduk di bangku taman, Rizky menatap Ibu Hajjah dengan penuh perhatian. "Bu, saya ingin mengungkapkan sesuatu yang penting. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Saya merasa terinspirasi oleh Anda, dan saya ingin terus mengenal Anda lebih dalam," kata Rizky dengan tulus. Ibu Hajjah merasakan air mata menggenang di matanya. "Rizky, kamu adalah sosok yang luar biasa. Saya merasa beruntung bisa mengenalmu. Kamu membawa semangat baru ke dalam hidup saya." Mereka saling menatap, merasakan ketegangan yang mendalam. Ibu Hajjah tahu bahwa hubungan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pemilik dan penyewa. Dia merasa terhubung dengan Rizky dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. Saat matahari mulai terbenam, Rizky meraih tangan Ibu Hajjah, menggenggamnya dengan lembut. "Bu, saya ingin kita bisa terus saling mendukung dan mengenal satu sama lain. Saya ingin membangun hubungan ini dengan cara yang benar." Ibu Hajjah merasakan detak jantungnya meningkat. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidup mereka. "Saya juga ingin itu, Rizky. Mari kita jalani hubungan ini dengan penuh rasa hormat dan pengertian." Malam itu, mereka pulang dengan perasaan bahagia dan penuh harapan. Ibu Hajjah tahu bahwa hubungan ini akan membawa mereka pada perjalanan yang tak terduga, tetapi dia siap untuk menjalaninya. Dia merasa bersemangat untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka, dan dia tahu bahwa bersama Rizky, hidupnya akan penuh warna dan makna.